kita menggunakan R dan theta. Theta itu sebagai sudut. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang di koordinat kutub. Jika diperhatikan koordinat kutub itu yang menentukan adalah theta dan R, di mana theta adalah sudut yang dibentuk dari antara garis X positif dan misalkan titik ini tetanya adalah beta dan jaraknya adalah R dari sini. Nah, kurvanya dinyatakan dalam F theta dan G theta. Nah, misalkan F theta itu kurvanya adalah seperti ini, lalu G theta itu seperti ini. Nah, di sini kalau saat di Cartesius kita menggunakan interval A sampai B-nya itu antara dua garis tegak ini. Nah, sedangkan kalau di koordinat polar kita atau kutub kita gunakan sudutnya, yaitu misalkan ini tetanya A, sini tetanya B. Yang kita sebut interval adalah daerah di antara dua sinyal garis ini. Dan kalau misalkan kita berbicara di F theta ya, nanti luasnya itu kalau tadi koordinat Cartesius luas di bawah, kalau ini luas di antara kurva F theta dan dua sinyal garisnya. Jadi kalau kita hitung, kalau di sini harus agak hati-hati ya, kita rumusnya setengah integral alfa beta R kuadrat atau F theta kuadrat D theta itu kita dapat sini. Sedangkan kalau kita untuk yang G, setengah integral alfa beta G theta kuadrat D theta, kita dapat daerah yang ini ya. Nah, itu nanti konsepnya sama. Kalau kita mau mencari luas area D yang di sini, yang dibatasi F theta, G theta, serta theta alfa sampai theta beta, kita bisa gunakan rumus ini. Oh ya, sebelumnya dalam notasi daerah D kita itu adalah semua pasangan R, theta, di mana tetanya berjalan dari alfa sampai beta dan R-nya itu jarak dari pusat ke R-nya kan dari sini ke sini, jarak pusat ke titiknya itu harus di antara F theta dan G theta, jadi di dalam. Nah, itu kalau daerah D-nya seperti ini, kita bisa hitung integralnya setengah integral alfa beta G theta kuadrat min F theta kuadrat D theta. Ya, ini sebetulnya mirip seperti yang Cartesius, hanya saja kita memandangnya sebagai koordinat kutub. Baik, untuk mempermudah pemahaman diberikan beberapa contoh. Ya, di sini kita diminta menentukan luas daerah, ada 3 kondisi. Di sini kita menggunakan 2 kurva. 5 cos theta itu adalah lingkaran dan ini adalah kardioda. Kita punya 3 variasi kondisi. Jadi ada 3 variasi soal dalam kasus ini. Pertama, kita tentukan dulu perpotongan kedua kurva, yaitu dengan menyamadengankan R-nya, didapat setelah kita selesaikan persamaan trigonometrinya adalah theta di ini pi per 3, ini di 300 derajat. Nah, ini dibahas dulu yang kasus yang nomor 1, di dalam kardioda, di dalam lingkaran. Oh maaf, yang pertama di dalam. Kita ke kasus yang paling mudah dulu, yaitu di dalam lingkaran tetapi di luar kardioda. Nah, jika kita gambarkan
si 5 cos theta itu adalah lingkaran yang biru ini. Dia melewati 0,0 dan ini adalah kadioda. Yang ini adalah kadioda yang berwarna merah, yaitu dari sini. Kalau kadioda bergeraknya dari sini ya. Kan dia tetanya kadioda itu dari 0 pi per 2 pi sampai 2 pi lagi. Nah, sedangkan kalau lingkaran ini kalau startnya 0, saat kita masukkan theta 0, dia malah menjadi 5. Jadi di sini. Start pointnya di sini. Lalu kalau 60, misalkan ya, ini adalah katakan 60, dia akan di sini. Lalu saat pi per 2 dia kembali di 0. Dan nanti saat di pi, harusnya kan pi per 2 di sini, tapi dia jaraknya 0, jadi kembali ke sini lah. Kemudian saat pi harusnya dia di sini, hanya saja karena min 5 minus, berarti dia di sini kembali. Nah, jadi satu kali berputarnya lingkaran ini tetanya dari 0 sampai pi. Nah, maaf. Jika saya zoom dulu ininya, kita akan mencari daerah karena di dalam lingkaran di luar kadioda, berarti daerah ini ya, yang bentuknya seperti bulan sabit ini. Nah, lalu kita gambar garis band pepotongannya di pi per 3 ya, kita gambar sini, dan yang 300 derajat di sini. Nah, karena daerahnya di kanan sumbu Y, kita hanya fokus di kuadran 1 dan 4 saja. Jika diperhatikan, daerah ini sebetulnya adalah simetris ya. Yang ini, maksudnya yang ini, daerah yang atas ini sama yang bawah kan sama. Jadi kita hanya cukup perlu cari yang atas saja, daerah sini, terus nanti kita kalikan 2. Nah, jika diperhatikan daerah ini dibatasi oleh yang biru, daerah biru lingkaran, dan yang merah yaitu kadioda. Lalu untuk sudutnya adalah dari 0 hingga di sini pi per 3. Nah, karena itu berarti karena yang lingkaran lebih besar areanya, jadi yang lingkaran yang terlebih dahulu baru dikurangin yang kadioda. Jadi sekali lagi karena lingkarannya lebih jauh, jadi dia kan dapat luasnya lebih besar ya. Tetapi kan kalau yang kadioda kan kita cuma punya sampai sini. Ya, jadi di 0 sampai pi per 3 kadioda kita punya daerahnya sini. Tetapi lingkaran kita punyanya dari sini. Nah, dari yang ini. Nah, untuk itu secara rumusan ini kita kalikan 2 karena simetris atas bawah. Lalu setengah ini karena memang rumusnya 0 pi per 3. Lalu lingkaran adalah 5 cos theta, kita kuadratkan, lalu kita kurangi dengan 2 plus cos theta kuadrat. Nah, sehingga ini adalah luas daerah di dalam lingkaran tetapi di luar kadioda, yaitu daerah yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu sama-sama di dalam lingkaran dan sekaligus di dalam kadioda. Nah, kita lihat dulu daerahnya yang mana. Sama-sama di dalam lingkaran dan juga di dalam kadioda. Itu adalah daerah yang ini kan. Mungkin abaikan dulu garis bantunya ya, garis hitamnya ini, kita lihat dulu daerahnya itu yang ini. Nah, jika kita lihat
daerah ini itu atas bawah sama ya. Jadi kita cukup cek yang di atas sumbu X saja, yang daerah sini. Nah, jika kita perhatikan oleh garis, sebetulnya daerah yang ini tuh kalau kita pandang sekaligus sama si garis hitam, berarti semacam ada kebagi dua daerah ya, yang kecil ini sama yang agak besar, yang lebih besar ini. Nah, berarti kita harus menghitung jumlahan dari dua area ini. Nah, untuk area yang lebih besar ini tidak melibatkan kurva yang berwarna biru, cukup yang merah saja, yaitu kardioda. Nah, tapi kita harus ingat, berarti ini kan pipa 3 ya, berarti luasnya adalah setengah 0 pipa 3 2 plus cos theta dikuadratkan. Lalu kita tambahkan dengan luas daerah yang lebih kecilan. Nah, daerah yang lebih kecil ini tidak, yang berperan hanya kurva warna biru, yaitu lingkaran. Tetapi perlu diingat, saat di sini kan kita pipa, baik untuk yang lingkaran, berarti dia dari, kita ingat bahwa saat di 0 ini tetanya untuk lingkaran adalah pipa 2, sehingga dari kita startnya dari pi per 3 sampai pi per 2 saja, kurva lingkaran dikuadratkan. Nah, makanya kita dapat setengah integral pi per 3 sampai pi per 2 5 cos theta kuadrat. Nah, di sini sudah, berarti kita telah menyusun integralnya, tinggal dikerjakan saja. Hampir mirip dengan yang kasus kedua tadi, untuk daerah di luar lingkaran tetapi di dalam kardioda. Kita perhatikan dulu, dalam kardioda tapi luar lingkaran. Nah, luar lingkaran itu berarti yang di sini ya, berarti daerahnya di dalam kardioda tapi di luar lingkaran. Nah, sekali lagi daerahnya yang ini, dan itu adalah daerah yang simetris atas bawah, jadi kita cukup cari yang atas saja, yaitu daerah yang ini. Nah, jika diperhatikan daerah ini itu tidak lain adalah, jadi kalau yang daerah ini, kalau kita ngitung integralnya dari pi per 3 hingga pi, kita punya daerah dari pi per 3 sampai pi tapi pakai yang kardioda aja, kita dapat yang ini, daerah ini. Nah, sedangkan yang kita ingin adalah ini. Nah, untuk itu kita bisa menghitung daerah ini, lalu daerah ini yang besar ini kita kurangin dengan daerah yang ini, sehingga kita dapat yang diinginkan. Nah, sekali lagi ini juga kita harus memecah integralnya karena interval integralnya berbeda, yaitu untuk yang ini itu kita pakai pi per 3 hingga pi, dari pi per 3 hingga pi dari kurva kardioda kurangin. Nah, ini sama seperti yang soal tadi, soal nomor 2, ini juga dari pi per 3 sampai pi per 2. Nah, bedanya ini sekarang kita, ini daerah ini harus dihilangkan karena kita maunya adalah daerah yang ini. Jadi nanti ini minus pi per 3 minus setengah integral pi per 3 sampai pi per 2 lingkaran kuadrat, dan jangan lupa dikalikan 2 karena atas bawah adalah dua daerah yang simetris.